Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Halo Healthies, bertemu lagi ini ya dalam podcast Dinkesda Kabupaten Blora. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Dr. Ervina tentang waspada penyakit menular saat musim penghujan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih ya. Ini saya Febri sebagai moderator pada siang hari ini. Dan gak lupa saya akan memperkenalkan Healthies ini dokter cantik sebagai narasumber kita, Dr. Ervina. Mau disapa dok? Halo Healthies, gimana kabarnya? Sehat ya? Ketemu Sehat lagi nih. Kayaknya alhamdulillah sehat ini ya. Oh ya dok, ini tuh kan bicara tentang penyakit menular pada saat musim penghujan. Penyakit apa saja sih yang sering muncul saat musim penghujan ini? Ya gini ya, musim hujan ini sebetulnya memang banyak dinantikan oleh orang-orang. Iya. Apalagi sebetulnya kita ini di musim yang sifatnya kemarau basah ya, Iya, betul. itu. Nah, kita tetap harus waspada terhadap ancaman-ancaman potensi penyakit yang mungkin muncul menyertai di musim hujan ini. Ada 6 penyakit terbanyak penyerta dari musim hujan ini. Yang pertama adalah flu, ya. Yang kedua adalah diare. Yang ketiga adalah tipes atau demam tifoid, yang keempat DB, yang kelima leptospirosis, dan yang keenam adalah penyakit kulit. Gitu. Wah, banyak juga ya dok ya ternyata. Biasanya yang sering terserang penyakit menular itu kayak mungkin anak-anak, lansia, ibu hamil atau dewasa ini dok biasanya? Nggak tentu. Nggak tentu ya, Jadi banyak ya. Penyakit menular maupun tidak menular pun ya semua orang bisa kena, baik itu bayi, terus habis itu anak-anak sekolah, terus remaja, dewasa, lansia, semuanya bisa. Asal semakin imunnya turun, semakin rentan. Ya, apalagi terkena penyakit menular gitu ya. Betul. Untuk influenza sendiri ini dok, gejalanya itu penularannya seperti apa? Kalau influenza sendiri kan penyebabnya virus ya, virus influenza ABC, yang mana dia itu bisa menyerang saluran nafas atas dan paru-paru. Nah, penularannya ya lewat airborne, lewat droplet. Jadi ketika kita bersin, ketika kita berbicara, keluar percikan-percikan ludah, kita meludah ya, terus kemudian kita memegang barang yang sudah terkontaminasi pun itu bisa menjadi salah satu dari penyebab influenza, penularannya dari situ juga bisa. Jadi itu bisa juga ya dok ya. Terus untuk pengobatannya sendiri ini dok gimana? Pengobatannya sendiri sebetulnya flu ini relatif self-limiting disease ya. Jadi asalkan imun kita membaik, ya insya Allah akan cepat sembuh. Iya. Nah seperti itu ya gitu. Jadi ya gejalanya sih ya paling ya demam ya, atau pusing, terus batuk pilek, nyeri telan, seperti itu. Kayaknya Healthies juga sudah. Kayaknya itu sudah banyak ya. Karena kan ini banyak terjadi ya dok ya di masyarakat gitu. Berbeda dengan gejala dan penyebabnya. Dengan demam tifoid ini gimana dok? Kalau dengan tipes sendiri beda ya, karena kenapa? Kalau si influenza itu kan lebih ke saluran nafas ya. Nah, kalau si tipes itu di saluran cerna. Nah, penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi dan Paratyphi. Nah, dia bisa menyerang banyak organ, tapi utamanya menyerang di bagian saluran cerna. Sehingga keluhannya pun muncul dari saluran cerna. Apa aja tuh? Mual muntah, ya, diare atau konstipasi, terus demam. Nah, demamnya tuh biasanya sering dijumpai ya dok ya kalau demam itu ya. Betul. Jadi lebih dari 7 hari dan demamnya itu tingginya di malam atau sore hari. Berarti bisa dilihat kalau misalkan demam lebih sering di malam hari itu atau sore malam hari itu ya dok ya. Bisa dicurigai ke arah tipes. Betul. Berarti emang benar-benar harus jaga kesehatan banget ini ya dok ya. Apalagi saat musim penghujan ini. Nah, untuk penanganan tipes sendiri itu kira-kira gimana dok? Untuk penanganan tipes ya yang jelas kalau misalkan orang-orang sudah curiganya ke arah tipes nih, ya sudah periksa saja ke dokter ya supaya nanti ada rekomendasi apakah perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, apakah nanti perlu rawat jalan, pengobatan rawat jalan atau rawat inap. Nah, seperti itu. Karena memang tidak boleh diabaikan ya, tipes ini kalau dibiarkan dia bisa mengancam nyawa juga. Nah, seperti itu. Iya, benar-benar. Tapi ini masih banyak banget orang-orang yang tabu soal itu ya, Dok ya. Jadi masih mengobati sendiri kadang-kadang. Oke.
membahas tentang demam berdarah ini, Dok. Selain influenza dan tifoid, banyak sekali kan juga kasus menular lainnya ini ya, Dok ya. Demam berdarah sendiri kan banyak juga sekali kasusnya sampai saat ini. Gejala dan penularannya. Ini kira-kira mungkin Healthies di rumah ini mau tahu. Oke, memang kejadiannya banyak banget ya. Nah, DB betul. ini tetap jadi suatu maskot nih kalau ada musim penghujan. Pasti, Nah, betul. kenapa? Ketika hujan banyak genangan-genangan air. Iya. Nah, genangan-genangan air itu sendiri menarik si nyamuk namanya Aedes aegypti untuk berkembang biak di dalamnya. Sebenarnya ya bukan cuma Aedes aegypti aja ya, banyak kawan-kawan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia berkembang biak di situ tambah banyak, dia membawa virus namanya DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Nah, menggigit kulit orang yang sehat. Sel-sel sehatnya menjadilah sakit, akhirnya muncullah DB. Nah, seperti itu. Dan bisa ditandai nyamuk DB atau Aedes aegypti itu seperti apa? Nyamuknya relatif hitam dan dia ada bintik-bintik loreng-loreng, garis-garis putih vertikal di badan dan horizontal di bagian kakinya. Nah, itu Healthies bisa dilihat dari situ ya. Kira-kira kalau ada nyamuk yang dia bergaris-garis, nah itu bisa patut dicurigai Healthies nih. Betul. Nah, kalau nggak salah juga ini ya, Dok ya. Ini kan nyamuknya ini dia lebih aktif di pagi dan sore hari. Nah, meskipun kadang-kadang kan mereka juga aktif ya ini menggigit pada malam hari. Mereka ini lebih sering ditemukan juga di tempat yang lembab ya, Dok ya, yang basah. Padahal kan di dalam ruang-ruang kan panas gitu ya, Dok. Nah, itu betul nggak sih, Dok? Betul banget. Memang seperti itu ya. Jadi memang perlu digarisbawahi juga betul. bahwasanya yang menular itu bukan orang ke orang. Nah, tapi siapa? Nyamuknya. Nyamuknya. Nah, kita iya. kontak bersentuhan dengan orang DB nggak masalah, asalkan nyamuknya nggak ikut gigit kita. Nah, berarti seperti yang itu. harus dicurigai bukan orangnya ya, Dok ya. Betul, ada nyamuknya nggak? Iya, betul itu ya. Nah, ini nggak ada habisnya juga kita membahas tentang DBD ya. Tadi sempat dibahas juga tentang 3M. 3M plus ya, Dok ya. Betul, Ini kan Healthies taunya yang di rumah ini cuma 3M aja. Nah, ini sekarang kok ada plusnya. Plusnya itu apa sih? Jadi memang yang lama terdahulu tuh 3M. Nah, ternyata semakin kesini kita menemukan hal-hal langkah-langkah yang secara efektif dapat menurunkan kejadian DB. Itu dengan cara apa? 3M plus. Nah, ya. ada plusnya. Jadi 3M Plusnya. itu adalah langkah-langkah utama di mana tujuannya untuk membunuh si nyamuk dan jajarannya, termasuk si larva dan lain-lain jentik-jentiknya. Dan plusnya itu adalah langkah-langkah tambahan yang bisa kita gunakan untuk mematikan atau membunuh jajarannya itu. Nah, apa aja nih 3M? Yang pertama adalah menguras dan mengikat. Nah, menguras dan mengikat kamar mandi gitu ya, Dok ya. Tempat penampungan air. Yang kedua adalah mengubur. Ya, mengubur atau bisa misalkan ada barang-barang yang tidak digunakan. Nah, kita kreasikan ke dalam bentuk lain atau kita kubur. Nah, yang sudah tidak digunakan ya, Healthies ya ini. Jadi tidak menjadi istilahnya betul, tidak menjadi tempat berkembangnya genangan air nggak dari situ. Yang ketiga adalah menutup. Nah, menutup saluran, betul, yang mana dia istilahnya berpotensi untuk berkembang biaknya si nyamuk ini, betul, menjadi gitu. tempat genangan air. Iya, gitu. Nah, karena mereka ini suka di genangan air ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, plusnya ini apa? Nah, plusnya ini yang pertama kita punya 9 nih. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa memelihara hewan atau ikan yang memakan jentik-jentik. Ayo tahu apa enggak? Ikan apa? Ikan cupang ya, Dok ya? Ya, betul, ikan cupang. Kenapa kok bisa ikan cupang, Dok? Ya, karena dia bisa memakan jentik-jentiknya itu tadi, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa merawat atau menanam tanaman-tanaman yang tidak disukai nyamuk. Apa contohnya? Lavender. Oke, lavender itu juga termasuk ya, Dok ya. Betul. Dan nanti masih banyak lagi. Dan juga cantik juga bentuknya. Bisa jadi hiasan juga ya. Yang ketiga adalah ketika Healthies di rumah punya ventilasi nih. Nah, ventilasi itu hendaknya ditutup dengan menggunakan kawat tipis seperti itu ya. Jadi nyamuk itu dia nggak bisa keluar masuk, tapi ventilasinya tetap jalan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita bisa menggunakan obat anti nyamuk. Anti nyamuk seperti spray. Ya, yang spray itu ya, Dok ya. Itu bisa membunuh nyamuk dewasanya. Dan yang keselanjutannya yang kelima adalah kita bisa bergotong royong dengan tetangga sekitar. Harapannya
genangan-genangan itu bisa dimusnahkan. Bisa diminimalisir ya Dok ya. Diminimalisir, Iya betul seperti itu. betul. Yang keenam adalah kita pastikan menutup penampungan air ya, Hmm, selalu mengecek tuh. penampungan air secara berkala. Harus dicek terus itu. Betul. Yang ketujuh, ketika Healthies punya talangan-talangan atau mungkin selokan yang dia tersumbat dan ada genangan air, harus segera dibersihkan. Apalagi supaya yang banyak lancar. sampahnya ya Dok ya. Betul, seperti itu. Terus kemudian yang kedelapan adalah kita bisa menggunakan larvasida. Jadi di tempat genangan air itu bisa kita berikan larvasida supaya larvanya tidak tumbuh di situ, seperti itu ya. Iya. Dan yang kesembilan adalah kita bisa melakukan apalagi ya satunya ya menutup nih. Ketika memang ada pakaian-pakaian kita yang sudah tidak dipakai, nah kita letakkan di tempat yang tertutup. Nah, jangan dibuka seperti itu. Itu adalah langkah-langkah tambahan seperti itu untuk mencegah terjadinya DB. Iya. Nah, ini kan untuk 3M tadi ya Dok ya. Ini tuh biasanya banyak masyarakat tuh yang dimaksudkan adalah fogging. Ya. Betul. Itu gimana sih Dok? Biasanya kan orang-orang tuh sukanya di masyarakat tuh sukanya harus minta di fogging gitu ujung-ujungnya. Itu gimana Dok? Ada yang DB 1 fogging gitu ya. DB 2 fogging. Nah, Iya betul. jadi memang fogging ini sebetulnya tidak atau kurang direkomendasikan untuk pemberantasan DB. Kenapa? Pada fogging ini sendiri yang dibunuh hanya nyamuk yang dewasa. Nah, berarti yang jentik-jentik dan anaknya ini embrionya belum ya Dok? iya, dia masih hidup kan. Nah, Iya betul. akhirnya yang direkomendasikan apa? 3M+. Oh iya yang tadi ya, pokoknya jangan lupa. Nah, ada 4 juga nih, 4 alasan nih kenapa kok fogging itu tidak direkomendasikan. Yang pertama, dia bisa mencemari lingkungan. Iya Ya. betul. Yang kedua, dia hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa tadi Dewasa, ya. Oke. Yang ketiga adalah dia itu bisa menyebabkan orang-orang yang memiliki saluran nafas Iya. itu Kayak bisa asma gitu ya, Dok? betul itu bisa memicu dan bisa membuat juga istilahnya keracunan. Nah, seperti itu juga. Dan yang keempat adalah si nyamuk itu bisa resisten seperti itu. Iya. Jadi dia kayak kebal gitu ya Dok betul, ya. kebal. Karena Jadi sering di fogging. iya betul. Nanti akhirnya dia kuat. Nah, si nyamuknya. Jadi ketika di fogging ya udah kayak dia nggak akan mati seperti itu. Oke. Berarti ini untuk fogging itu hanya sebagai cara pendukung aja ya Dok ya. Dan yang terutama itu tetap 3M ya Healthies-nya harus diingat-ingat itu 3M tadi. Dengan itu untuk mengidentifikasi pasien yang terinfeksi itu tuh virus dengue tadi. Gejalanya apa aja sih Dok? Gejalanya biasanya panasnya tinggi ya, di atas 40 derajat Celcius. Terus nyeri-nyeri badan, otot. Sakit semua. Terus habis itu bisa mimisan, gusi berdarah dan bisa muncul ruam-ruam. Nah, seperti itu. Oke. Berarti itu harus diwaspadai juga ya Healthies ya. Kalau misalkan panas beruam itu harus cepat-cepat ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan terdekat. Nah, betul itu. Nah, dari penyakit influenza sendiri ini kayak influenza, terus tipes, berdarah seperti DBD juga ini ya Dok ya. Ini sekarang kan membahas tentang itu. Itu tuh kayak leptospirosis, diare dan penyakit kulit. Nah, ini tidak asing di telinga para Healthies nih. Ya, Itu leptospirosis penyakit apa ya. sih? Iya. Nah, memang leptospirosis ini ya asing ya, bahasanya aneh. Nah, itu biasa disebut namanya adalah penyakit kencing tikus. Nah, apa itu penyakit kencing tikus? Jadi leptospirosis ini disebabkan karena bakteri Leptospira. Di mana adanya? Dia ada di tanah atau air menggenang yang mana sudah terkontaminasi dengan kencingnya hewan. Hewan apa saja? Tikus, babi, anjing, seperti itu, sapi, seperti itu. Nah, cara masuknya gimana? Biasanya ketika banjir ya, ada hujan, turun, banjir, kita biasanya gotong royong ya membersihkan sekitar toh. Bapak-bapak langsung nyemplung di got. Nah, nggak pakai sepatu boot ya. Sepatu boot. Betul. Jadi langsung terkena kulit ya Dok ya itu ya. Dan ternyata di kulit bapak tersebut ada luka terbuka. Oh, itu berarti bisa langsung. Betul, akhirnya muncullah leptospirosis itu tadi. Oke, berarti kalau misalnya dia tidak ada luka, itu tidak akan terjadi leptosirosis tadi itu. Ya kemungkinannya kecil gitu. Cuman kan kita kadang notice ya,
nggak sakit kakinya ternyata ada luka. Oh iya sih, seperti betul. itu. Jadi, Pokoknya yang terbuka gitu ya dok. betul. Jadi tetap harus diwaspadai. Jadi memang kalau bersih-bersih ya pakai sepatu boot Iya. seperti itu. Nah untuk gejala dan penularannya ini gimana sih dok? Mungkin healthies di rumah juga pengen tahu kan ya ini ya. Betul. Penularannya tadi ya lewat kontak tadi. betul. Nah untuk gejalanya sendiri demam bisa. Terus nyeri otot, utamanya di otot betis. Ya di otot betis tuh nyeri sekali dan di otot punggung. Bisa kekuningan juga, matanya kemerahan, terus ya bisa sampai nggak sadarkan diri seperti itu. Sedikit berbahaya juga ya berarti ya. Betul, bukan sedikit lagi ya. Sangat berbahaya. Berarti ini di rumah harus waspada kalau ada yang seperti itu. Nah memang benar ini kita harus waspada sekali karena kita kan juga nggak tahu ya dok ya musim penghujan ini genangan di mana-mana, terus airnya terkontaminasi bakteri apa aja kan kita juga nggak tahu dan penyebabnya leptospirosis ini juga apa kan kita juga nggak yang kadang-kadang nggak ngeh gitu ya dok ya. Nah selain leptospirosis ini dok, diare juga banyak kasusnya juga ini dok. Itu disebabkan karena apa sih kira-kira? Ya diare itu umumnya karena higienisitas atau kebersihan lingkungan dan diri kita tuh kurang. Nah, misalkan apa nih? Kita minum minuman yang tidak matang. Atau ternyata di situ ada lalatnya. Nah, terkena lalat betul. terkontaminasi. Atau kita makan makanan yang tidak dimasak dengan matang dan sudah terkontaminasi juga. Atau kita sebelum makan tidak cuci tangan dan sebagainya. Nah, berarti kalau mau ngapa-ngapain itu harus cuci tangan ya dok ya. Dan itu penting apalagi kuku-kukunya yang enggak dipotong-potong. Nah, akhirnya di situ muncul apa nih? Bisa virus, ya, bisa bakteri, bisa parasit. Karena makanan juga bisa. Jadi karena kita tidak bisa menoleransi, maksudnya tidak bisa mencerna makanan tersebut, kebanyakan produk susu, ya. Terus karena obat-obatan juga bisa, ya. Terus karena stresor juga bisa nih. Nah, seperti itu. Tapi utamanya memang kebanyakan sih karena tadi awal yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, sekarang ini dok, tadi kan kita sudah membahas kenapa bisa terjadi diare. Nah, sekarang ini penanganannya diare, penanganan awal jika terpapar diare itu gimana dok? Oke. Kalau penanganannya sendiri seperti yang kita ketahui ya, kalau diare itu kan berarti ada peradangan di usus dan di lambungnya. Iya. Dikatakan diare kalau dia lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan perubahan konsistensi menjadi lembek atau cair. Bisa disertai lendir atau darah, bisa tidak. Betul. Ya, nah ketika ada cairan yang banyak keluar, otomatis yang pertama kita harus rehidrasi. Jadi kita harus mengganti cairan seperti itu. Jadi minumnya harus banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, gitu supaya ya. tidak dehidrasi tadi ya dengan dok cairan ya. isotonik itu atau oralit. Oralit. Yang kedua itu nanti kita bisa menggunakan probiotik. Nah, probiotik itu adalah bakteri baik yang mana dia bisa membantu menjaga keseimbangan flora normal yang ada di usus seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita bisa menjaga dietnya. Jadi makan makanan yang memang tidak berlemak, tidak pedas, tidak kopi, tidak beralkohol dan sifatnya itu lunak dan mudah dicerna. Serta diet rendah serat. Nah, seperti jadi itu. sekarang pokoknya di rumah harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya dok ya. Padahal kan sudah banyak sekali ya kayak tempe, tahu itu juga bergizi ya dok ya. Yang penting mateng. Dan perlu diwaspadai juga kalau misalkan dalam 1 hari belum ada perbaikan, ya segera diperiksakan aja ke langsung fasilitas konsultasi pelayanan ke dokter kesehatan atau terdekat. iya betul sekali. Gitu, Oke. Nah, ini kan masih ada satu lagi pembahasan ini ya dok ya, tentang penyakit kulit. Nah, di musim penghujan ini kan biasanya masalah penyakit kulit ini kan banyak ya dok ya. Itu kira-kira gimana sih dok yang dimaksud itu? Kalau penyakit kulit itu sendiri ya seperti yang kita ketahui ya, musim hujan banyak genangan-genangan, anak-anak suka kecek. Ya, atau kecek ya. Itu kayak genangan-genangan anak-anak kecil suka main di situ. Iya, hujan. betul. Akhirnya ya sudah, biasanya paling sering muncul ya panu, kemudian bisa kudis, kutu air, habis itu eksim, terus infeksi karena bakteri dan sebagainya. Jadi memang healthies kalau misalkan nih dirasa ada perubahan rasa pada kulit, kok gatal, kemerahan, warnanya berubah jadi putih, ada nanahnya, bengkak, apalagi ya, ada perintil-perintilnya,
Kayak ada airnya gitu ya, Dok, betul, ya, ada atau nanah airnya, di dalamnya. betul. Segera diperiksakan saja supaya nanti pengobatannya bisa optimal. Iya, Ya. jangan nunggu sampai udah yang Kasep ya. kasep kadaluarsa baru periksa gitu. Jangan ya, healthy itu nggak boleh. Jadi pokoknya kalau sudah ada kira-kira gejala awalnya, oh ini kok kayaknya gini-gini, nah harus langsung ke fasilitas terdekat gitu. Betul. Ini kan kita tadi sudah membahas banyak sekali penyakit-penyakit ya, Dok, ya, di musim penghujan ini. Banyak banget ternyata, ya ampun. Nah ini gimana sih, Dok, caranya kita untuk menghindari atau ya menjaga-jagalah supaya kita itu tuh tidak terkena dari 6 penyakit ini tadi di musim penghujan ini, gimana, Dok? Meskipun saya tadi menjelaskan 6 penyakit terbanyak, healthies nggak usah khawatir ya. Nah, jadi kita sebaiknya menjaga imun tubuh kita. Nah, supaya tidak terkena penyakit penyerta nih yang menyertai di musim penghujan ini. Nah, dengan cara melakukan apa? Yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang. Nah. Jadi makan makanan yang matang, Nah, yang tidak betul. terkontaminasi. Begitu pula minum air. Iya. Ya, juga harus dilihat. Yang kedua adalah istirahat yang cukup 6-7 jam per harinya. Nah, Ya. itu. Yang ketiga adalah olahraga nih healthies ya 30 menit. Kayaknya orang-orang juga pada males ya, Dok, ya olahraga. Dingin-dingin enak di rumah ya. Iya. Oke, jadi 30 menit per harinya atau 150 menit per Iya, minggu. Nah, kelola stres ya. Jadi kalau stres healing waktunya. Iya. Betul. Itu, tapi healingnya jangan kebablasan juga ya, Dok, ya. Iya, oke. Nanti jadi kanker lagi kantong kering. Oh iya. bisa. Iya. Terus yang selanjutnya adalah hindari ini genangan-genangan air ya. Kita menjaga gimana caranya lingkungan dan diri kita itu tetap bersih dan Iya, sehat betul. dengan cara cuci tangan setelah sebelum makan, cuci tangan setelah sebelum ke toilet, hindari genangan-genangan air seperti itu. Kayaknya kalau healthy di rumah pasti lebih banyak lupa buat cuci tangan. betul. Tapi kalau penggunaan hand sumbernya dari sanitizer ini out of the box ya, Bu. Iya, Dok ya. Kalau penggunaan hand sanitizer itu gimana sih? Maksudnya kita Boleh. kadang-kadang kan malas cuci tangan ya, apalagi kalau misalkan lagi di jalan atau lagi di mall, Boleh. seringnya pakai hand sanitizer. boleh nggak masalah hand sanitizer, tapi lebih bagus lagi dengan menggunakan cuci tangan pakai sabun. Iya, betul. gitu Itu ya. lebih membunuh kuman ya, Iya, healthies ya. betul. Terus tetap melakukan 3M+, Ya. ya untuk mencegah kejadian DBD ya. Terus yang terakhir adalah tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dimanapun healthies berada, baik itu di keluarga, di masyarakat, di sekolah, tempat umum maupun di tempat pekerjaan. Ya, betul. Seperti itu. Nah, healthies ini tadi itu sudah banyak sekali membahas tentang penularan, gejala, pengobatan di penyakit musim penghujan ini. Nah, ini kita harus menjaga. Selain kewarasan, menjaga mental, ya, Dok ya, menjaga kebugaran diri, ya tadi sudah disampaikan juga sama Dokter Ervina. Banyak sekali juga ya, Dok ya. Ini ada closing statement juga nggak sih, Dok, yang terakhir-terakhir ini? Closing statementnya tenang healthies ya. Healthies bisa menikmati musim hujan ini ya, atau musim kemarau basah ini dengan nyaman, dengan imun yang kuat. Nah, Betul. atau imun yang bagus dengan cara apa? Tadi yang sudah dijelaskan dengan melakukan pencegahan-pencegahan tadi. Apabila memang healthies mengeluhkan adanya keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tadi, silakan menuju Segera. ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk Iya. memeriksakan dirinya, gitu ya. Pokoknya healthies jangan sampai lupa, nanti kasep dulu baru. Kadang-kadang sukanya kayak gitu ya, Dok ya. Untuk menutup satu lagi untuk menutup ini ya, Dok ya, kita harus selalu bersemangat. Nah, semangatnya kita gimana sih, Dok? Kita harus salam germas. Iya, betul. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Oke, karena sudah berakhir pertanyaan-pertanyaan kita ini tadi, Dok, mungkin ada pesan-kesan dari Dokter Ervina sebelum kita undur diri. Sudah mungkin cukup, nanti kita ketemu di lain waktu. Oke, kalau begitu sebelum kami mengundurkan diri, jika ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.